Shalom saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pongko Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu bagi kami. Mari Tuhan buka rasa firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Baik, kita akan membaca di dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-14. Datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Saudaraku, kitab Hagai ini bisa disebut kitab yang singkat karena hanya terdiri dari 2 pasal saja. Dan tergolong sebagai kitab nabi kecil karena tulisannya yang singkat. Menceritakan tentang kehidupan umat Tuhan menjelang pembuangan dan setelah pembuangan. Melalui Nabi Hagai ini, Tuhan menegur umat Israel dengan keras oleh karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan dan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Akibatnya, mereka harus mengalami kesukaran dan permasalahan hidup yang berat. Menabur banyak tapi membawa pulang hasil yang sedikit. Tertulis, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Firman Tuhan juga memperingatkan agar kita mendahulukan kerajaannya, saudara, dan kebenarannya. Berbicara tentang rumah Tuhan atau gereja, ada beberapa makna yang harus kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah rumah Tuhan secara fisik. Alkitab menyatakan bahwa mereka begitu memperhatikan rumahnya masing-masing sedemikian rupa. Rumah sendiri dipapani dengan kayu aras, sedangkan rumah Tuhan dibiarkan tetap menjadi reruntuhan. Mari saudara, kita penting untuk memperhatikan kondisi tempat ibadah di mana kita bergereja dan memiliki hati yang terbeban untuk pelayanan di gereja masing-masing. Memperhatikan hidup hamba Tuhan atau gembala di gereja kita masing-masing. Yang kedua adalah persekutuan orang percaya, yaitu tempat berbakti dan melayani. Kata gereja dalam bahasa Yunani eklesia, yang berarti persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang yang dipisahkan dari dunia bagi Kristus dan dikhususkan untuk melayani Dia. Dengan kata lain, gereja adalah kumpulan orang percaya yang Tuhan persiapkan untuk mengerjakan amanat agungnya di tengah dunia ini. Saudara, banyak orang Kristen tak menghiraukan panggilan Tuhan ini dengan berbagai alasan dan dalih. Ada yang sibuk urusan sendiri, ada yang mengejar hal-hal duniawi, lalu mengabaikan ibadah. Artinya, selain kita harus rajin ibadah, kita harus memperhatikan panggilan kita, yaitu panggilan untuk melayani, bersaksi, dan memberitakan Injil Kristus. Dan yang ketiga adalah tubuh kita, saudara. Alkitab menegaskan bahwa tubuh kita ini bait Tuhan, tempat Roh Kudus tinggal. Mari kita jaga dan pelihara dengan baik. Jangan sampai kita mengotori bait Tuhan ini dengan segala bentuk kenajisan atau kecemaran. Sebab bait Tuhan itu kudus dan bait Tuhan itu adalah kita sendiri. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Jadi saudaraku, mari kita memperhatikan dan melakukan semua hal itu dengan setia, karena itu adalah kehendak Tuhan. Perintah firman Tuhan sehingga hidup kita berhasil dan beruntung, pundi-pundi kita tidak bocor, kita bisa menikmati setiap berkat Tuhan. Kita bisa mengecap dan melihat segala kebaikan Tuhan yang disediakan bagi kita. Amin, puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk memperhatikan rumah Tuhan. Itu tempat ibadah secara fisik, panggilan kami masing-masing, dan tubuh kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati kami dengan keberhasilan dan keberuntungan. Setiap pekerjaan kami tidak sia-sia, namun menjadi berkat bagi kami. Pundi-pundi kami tidak bocor, sehingga kami mampu menikmati setiap berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami, semua yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong mereka. Bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, dalam pendidikan dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Tuhan memberkati saudara kami yang di tempat pengungsian, mari Tuhan tolong mereka. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar. Seruan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.